bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi sungguh. Boleh jemaat saja sama-sama angkat pujian ini, katakan, Tuhan, Kau sungguh, amin, karya-Mu sungguh, katakan tiada hentinya ku mengagumi sungguh Kau. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku mau selalu amin. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari angkat suaramu katakan, ku mau selalu kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari kita beri tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita yang besar, yang dahsyat. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, amin, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi sungguh. Mari yang kagum akan kebaikan Tuhan, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kami bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dia selalu mengangkat kita, katakan, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dia membuat kita berharga, katakan, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita
tinggi kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur hari ini lebih lagi. Oh, we thank you Jesus. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Amin. Kau membuatku yang kagum akan kebaikan Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan dengan iman selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami tahu Tuhan kami ada hari ini tuh karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang lebih dari cukup bagi kami. Kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu hanya untuk bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mengatakan terima kasih untuk tahun yang baru. Say thank you Jesus for this blessing of life God that you have given us. We thank you God for today. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang. Mari jemaat Tuhan sekali lagi angkat suaramu, katakan ku naikkan buat hari ini, buat hari yang amin. Tak habis-habisnya kasih-Nya selalu baru bagi setiap kita. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, Dia tidak akan pernah tinggalkan Anda dan saya. Dia akan selalu tolong
bersyukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat selalu baru, selalu terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita ambil waktu 1 menit ke depan mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah habis bagi setiap dari kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau tak pernah tinggalkan kami. Amin. Setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan buat hari yang. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Apapun musim kami, kasih-Mu selalu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Katakan kepada Yesus, ku naikkan buat hari ini Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari jemaat Tuhan katakan, besar setiamu, besar setiamu. Amin. Besar setia, besar kasih-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kami sendiri, yang selalu setia di segala musim. Kami naikkan syukur kami dan hormat kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Saudara silakan duduk. Terima kasih Tuhan.
atas kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami memiliki Tuhan yang besar seperti Engkau. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari katakan, ku yakin Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagi saya dan saudara B. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat saja nyanyikan bagi Tuhan, bagi Tuhan. Yes, imani dengan percaya saudara. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Sekali lagi nyanyikan, bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tak ada yang, yes amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang hebat. Mari deklarasikan saudara. Oh, we worship you, Jesus, Jesus. Nama-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Oh, we give you praise, Jesus. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya, kami percaya Tuhan. Yes, menjadikanku lebih. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Yes, Engkau tak pernah gagal Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Come on, say, lebih lagi katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji.
disembah. Bagi Tuhan yang dahsyat, to the King of Kings, Lord of Lords, for your goodness, for your mercy, for everything that you have done for us, Lord. We give you praise. We give you praise. Oh God. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise. Oh, praise His name. Forever, Lord. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise God. Amen. We give you honor, Lord. We give you praise. Oh, praise His name forever. From now on endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Lift up your hands together, sing it, sing it. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes, His name. For endless day we will sing your praise. Oh Lord. Mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Oh praise, amen. We glorify your name, Lord. Oh, praise His name. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Dimulia. Mari angkat tepuk tangan tinggi-tinggi. Ditinggikan, come on church. Amin. Seumur hidup kami, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Raja. Mari jemaat saja tepuk tangan di atas kepala. Jemaat saja sih. Dimulia. Amin. Yesus Tuhan, the King of Kings, Kau Raja. Yang selama-lamanya, yang amin. Yesus Tuhan, Kau Raja.
tinggikan, kami naikkan syukur, kami muliakan Engkau. We glorify your name, Lord. We glorify your name, Lord. We glorify your name, Lord. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau selalu ditinggikan seumur hidup kami, Tuhan. No matter what, Lord, apapun boleh terjadi, Engkau akan tetap ditinggikan seumur kami hidup. In Jesus' mighty name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. 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 Kita nyanyikan sebuah pujian. Ganti musik tetap bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang percaya Tuhan selalu menolongku, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa. Amin. Selalu menolongku, Dia menanyakanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Musim akan selalu tapi kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang percaya boleh sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
hidupku. Saya percaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kemurahan Tuhan yang tidak akan pernah habis. Mungkin ada bapak ibu yang mungkin kurang belum mendapat informasi. Mohon dimaafkan, Pastor Michael Gunawan berhalangan, tidak bisa hadir. Tapi saya percaya Yesus ada bersama dengan kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Setiap musim dalam hidup kita dia ada di sana. Setiap momen dalam hidup kita, ups and down, di musim baik dan tidak baik, dia ada di sana. Dan dia selalu ada memandang setiap kita. Matanya selalu menjelajah seluruh bumi. Firman Tuhan berkata dalam Tawarik, dan selalu mencari orang-orang yang bersungguh hati untuk memberikan kekuatan, memberikan pengharapan baru. Setuju boleh katakan amin. Saya mohon maaf, saya mungkin minggu lalu disampaikan pakai sendal karena baru jatuh berarti Sabtu kemarin ya, minggu lalu ya. Di tulang ekor saudara, jadi kaki di atas dan patah. Tapi puji Tuhan bisa jalan, duduk jongkok pelan-pelan aja yang agak sakit. Tapi Tuhan pulihkan, jadi selalu ada harapan. Jadi waktu saya jatuh itu selesai pelayanan, tapi karena kursinya licin, saya pikir bisa duduk, ternyata ke belakang licin. Jadi kaki saya naik ke atas langsung tulang ekor nancap ke ubin ya saudara. Tapi saya melihat satu sisi yang lain bahwa oh ya, ke kepala gak kena. Jadi kan selalu ada harapan untuk bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Dan saya selalu ingat bahwa sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ada di sana. Tuhan itu memegang erat kita. Setuju boleh katakan amin. Dan itu selalu menjadi kekuatan bahwa dalam hidup saya selalu punya prinsip bahwa kalau saya masih bisa kuat, masih bisa melakukan apapun, asal saya kuat dan mampu dan Tuhan memberikan kesempatan, saya akan melakukan bagian saya. Dan saya percaya bagian Tuhan yang akan melakukan yang kita tidak mampu. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini saya ingin share tentang blooms your season. Biar kita bloom in your season. Kita berbunga di setiap musim kehidupan kita. Dalam momen ini kita ada dalam momen Imlek, momen kebersamaan keluarga, momen mengucap syukur untuk semua berkat dan kemurahan Tuhan, semua kebaikan Tuhan yang kita terima, saudara. Dan mungkin dalam segi firman Tuhan di mana firman Allah berkata selalu bersyukurlah dalam segala sesuatu karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dalam setiap musim, apalagi mungkin kita baru masuk di tahun yang baru, masuk di bulan yang baru ini saudara, dan akan segera berakhir, kita tutup 26 Januari ini bersama dengan Tuhan. Kita mau berbunga di setiap musim kehidupan kita. Musim selalu sama saudara. Musim itu tidak bisa kita pilih, akan lewat semuanya. Bapak Ibu kalau mungkin pernah naik bus ke Bandung atau naik kereta. Biasanya kita kalau ketinggalan kereta itu kita cepet-cepet. Dan kalau pada saat ini bus itu memang sudah ada menit-menitnya. Jadi tidak boleh ketinggalan. Saya ingat suatu waktu kita hampir ketinggalan kereta, jadi kita cepet-cepet cuman beli jajanan aja. Artinya saudara, musim itu seperti itu. Kadang bisa lewat. Kadang Anda lupa, udah lewat. Kesempatan, anugerah, kebaikan Tuhan itu kadang kita nggak kapan ya Tuhan, kapan ya, ternyata sudah lewat. Sebab itu kita perlu sungguh-sungguh menyadari musim itu kapan dia datang. Dan hanya orang yang meresponi dengan baik dan ingin masuk ke dalam seasonnya Tuhan, yang akan mengalami musim-musim yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Saudara, orang yang naik kereta itu banyak, tapi ada orang yang mungkin tidak masuk ke dalam momen yang pas sehingga dia ketinggalan kereta. Sama kekristenan banyak, orang-orang Kristen di luar sana banyak, tapi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan tanpa batasnya itu juga tidak banyak. Setuju boleh katakan amin. Orang menjadi Kristen atau orang Kristen dari kecil Kristen juga semua banyak di luar, tapi yang mengambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan dan mau untuk masuk dalam apa yang Tuhan mau, season yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, itu tidak banyak orang. Tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya adalah orang-orang yang ingin dan mau berjalan dalam seasonnya Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Allah berkata, kita baca dalam kitab Yesaya, berkata apa saudara? Kitab Yesaya dikatakan seperti ini, di Yesaya 35 ayat 1 dan 2 saudara. Dikatakan firman Tuhan,
Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga sama seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorai. Saudara, bahkan kemuliaan Libanon itu akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon, saudara. Mawar Sharon dikatakan mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Saudara, Alkitab mencatat, Yesaya ini dicatat bahwa mereka akan bergirang di tengah padang gurun. Memang benar Bapak Ibu, karena pada zaman ini ditulis bahwa mereka ada dalam pembuangan. Ada dalam momen-momen yang sangat sulit dalam hidup mereka. Tapi yang luar biasa, Alkitab mencatat bahwa kemudian janji firman Tuhan datang bahwa mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan bersuka cita. Diulang lagi dan bersorak-sorai lagi. Anda lihat bahwa ternyata jika ada Tuhan di sana, mau dia musim sulit, mau dia musim susah, izinkan Tuhan ada dalam setiap musim hidup Anda dan membuat setiap padang gurun bersorak-sorai. Setuju boleh katakan amin. Saudara, saya ingat satu pengusaha yang luar biasa yang cinta Tuhan, namanya Spafford Horatio Spafford. Saudara, dia adalah orang yang menciptakan, kalau gak salah dia ciptakan It Is Well. Lagu itu diciptakan bahwa semua baik apa yang kau buat baik. Suatu waktu dia menyuruh istri dan anaknya untuk berangkat. Kita nanti akan ke satu kota, di situ ada D.L. Moody, salah satu revivalist yang dipakai Tuhan luar biasa, pengkhotbah pada zaman itu. Dia bilang oke, kita akan melayani Tuhan bersama anak-anak. Dan dibawa pergi, kamu berangkat duluan, nanti aku nyusul. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan kemudian ketika istrinya pergi, ternyata pabriknya, tempat dia berusaha, semua terbakar habis. Lo tahu, dia orang yang cinta Tuhan, bukan orang yang tidak cinta Tuhan. Tapi saudara lihat, dia bisa melihat musim ini tidak baik. Tapi dia melihat bahwa Tuhan ada di sana. Dia merubah cara pandangnya. Dia rubah seperti apa? Dia bilang, Tuhan, pabrik aku semua kebakar, usahaku. Padahal aku ini pengen melayani loh nanti dalam KKR. Tapi semua usaha dia terbakar. Dan dia rubah cara pandangnya. Dia bilang apa? Tuhan, gak apa-apa, aku belum pernah lihat kebakaran. Gak lihat. Dia rubah cara pandangnya. Bahwa aku belum pernah lihat, gak apa-apa. Aku lihat ini, oh seperti ini kebakaran. Dalam hidup kita, musim boleh sama. Tapi jika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, engkau akan melihat dia di sana, merendah hari esok Anda. Setuju boleh katakan amin. Dan seorang ibu yang berapa hari lalu ketemu, saya mendoakan dia dan nangis, gak kuat. Dia bilang suami dia baru dipanggil Tuhan. Habis dipanggil Tuhan gak lama anaknya jatuh dari lantai 5 SD. Tapi di situ dia lihat, Tuhan tolong loh, Tuhan tolong. Anda lihat. Dan dia tetap mencintai Tuhan. Itu kan tidak mudah. Season tetap sulit. Tapi bagaimana cara kita memandang Yesus ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu dikatakan padang belantara, padang gurun itu akan bersorak-sorai. Bapak Ibu, orang-orang yang ada di Amerika hari ini bukan cukup sangat berduka ya. Bukan hanya sampai dari dulu, sekarang udah San Diego dan yang lain. Ribuan orang rumah, kehilangan rumah dan yang lain. Kalau gak salah Mel Gibson, dia kehilangan rumah. Tapi dia bilang uang bisa dicari. Tapi Yesus tetap baik selama-lamanya. Dan mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Kadang kita pegang erat semua yang kita punya. Itu akan sulit, saudara. Karena kita ini cuma seperti manajer dalam hidup selama kita di dunia. Tuhan hanya mempercayakan semua kesempatan, kemampuan, berkat, talenta, semua jalan-jalan. Dia cuma kasih kesempatan, tapi bukan kita punya. Dan kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Mau kadang kita dibawa turun, bukan turun selamanya. Orang yang naik gunung, kalau ingat Pastor Dave kemarin khotbah, orang yang naik gunung dia kadang-kadang menurun karena dia muter. Nggak langsung seperti ini. Dia muter tapi at the end dia akan ada at the top. Dia akan ada di puncak.
Setuju boleh katakan amin. Anda boleh kelihatan menurun dalam musim hidupmu hari ini. Tapi tahukah saudara, Alkitab catat dengan baik Bu, Tuhan membawa kita naik dan tidak pernah turun. Hanya seasonnya yang kelihatan turun. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga cara pandang Anda akan membuat kita memandang setiap musim itu berbeda. Sebab itu saya selalu percaya bahwa hanya orang yang meresponi setiap apa yang Tuhan siapkan. Saudara, dalam semua sumber, kalau dibilang boleh dibilang gudang dari surga. Semua yang terbaik yang dia siapkan. Semua buat Anda dan saya. Tapi tidak semua orang mungkin bisa mengalami itu. Karena tidak semua orang ingin masuk dalam season yang terbaik yang Tuhan siapkan. Setuju boleh katakan amin. Bahwa kita ingin berjalan dalam musimnya Tuhan. Apapun itu. Saudara, firman Allah berkata, ada satu ayat yang berkata seperti ini. Di situ dicatat seperti dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga berkata apa saudara? Di situ dikatakan bahwa orang yang ditanam di dalam rumah Tuhan. Engkau akan melihat semua kebaikan Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Dan tidak akan pernah kering sekalipun di musim yang sulit. Kita boleh baca bersama 1, 2, 3. Ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu dayu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ada satu kata yang berkata tanam. Saudara. Jadi kita perlu menanam hidup kita. Di dalam pelataran Tuhan. Dalam seluruh area yang Tuhan mau. Setuju boleh katakan amin. Tanam hidup kita. Mungkin ada orang berpikir, oh apa saya 24 jam di gereja? Enggak saudara. Tuhan juga gak suruh itu, kita pada keluarga, kita perlu bekerja, bangun karir, ada anak-anak. So itu kami pun di gereja tidak mengambil banyak waktu pelayan Tuhan. Karena mereka punya keluarga, family. Important. Setuju boleh katakan amin. Jangan sampai kita melayani dan kemudian keluarga kita tidak punya waktu. Kerja juga itu perlu. Karena kita ada melayani di dalam pekerjaan kita. Di sana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kita tidak boleh mengambil waktu terlalu banyak bagi seluruh anak-anak Tuhan. Karena mereka menjadi berkat. Mereka kuat di dalam tajam, dalam setiap panggilan, tanggung jawab, talenta mereka. Dan di situ mereka boleh bergerak dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi di setengah kesibukan kita bisa memanage waktu dengan baik. Setuju boleh katakan amin. Sehingga selalu ada waktu, selalu ada, there is always a room. Selalu ada ruang untuk Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang bapak yang suatu waktu lagi di gereja karena lagi sepi. Lagi khotbah tiba-tiba berapa kilo. Itu sudah di gereja masih terima order. Sudah saya berharap di tempat ini jangan ada yang terima order. Berapa kilo saudara ya. Berharap kita beribadah menghormati Tuhan. Dan percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang serius. Saya terharu lihat tadi Jefferson. Berapa tahun Jefferson? 10 tahun. Dia pegang kamera cukup berat loh saudara. Dan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Saudara, orang-orang yang menjadi bagian dalam panggilan rencana Tuhan. Dan kita menjawabnya dalam setiap musim. Mau kita masih anak kecil. Mau kita masih sudah remaja, orang tua, dewasa, orang lanjut usia. Tetap janji Tuhan, anugerah Tuhan itu terlalu besar dan cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Itu janji Tuhan. Saya sedikit bersaksi saudara, tadi malam mama saya keluar dari ICU. Udah saya jalan pelan-pelan saudara ya, jadi aduh itu masih ngurusin mami di rumah sakit kemarin saudara. Dan juga mama saya adalah orang pendoa yang luar biasa yang selalu semangat. Saudara tahu dicerita bahwa ketika mami, dokter bilang oh penuh semuanya. Aduh saya berdoa enggak, dalam nama Yesus ada tempat, dapat tempat. Karena HB-nya 4,5. Dan kondisi kurang bagus, harus segera. Saya berdoa, enggak, saya yakin kita anak boleh minta. Dan saya bilang Tuhan saya kondisi begini juga. Tuhan saya gimana ya, serba salah. Tapi saya bilang Tuhan saya besar. Kemudian dapat kabar dokter telepon, dapat dan masuk saudara. Dan ketika masuk saya terus berdoa, Tuhan Engkau begitu luar biasa. Saya tetap percaya. Dan saudara mama saya adalah imannya begitu kuat. Dia tanam hidupnya, tanam imannya mengharapkan Tuhan. Saudara dapat kabar kemarin bahwa mama saya boleh keluar tadi malam dari ICU dan saya ngobrol. Mami saya bilang apa? Tahu nggak? Waktu mami masuk ke ICU, semua dia bilang semua udah pakai ventilator, semua udah nggak sadar. Semua mami juga jadi takut pertama. Tapi dia bilang tahu nggak? Ketika mami masuk, lagu pujian penyembahan, lagu rohani nggak tahu siapa yang putar di telinga.
Lu siapa yang putar? Saya bilang memang ada yang putar nggak di ICU? Kan setahu saya nggak ada yang putar, orang kita nggak bisa masuk. Mami bilang nggak ada yang putar, tapi di sini lagu terus kayak nonstop. Dan situ mami ikut, aduh mami kuat, mami bilang. Dan mami bilang Tuhan, saya mau keluar cepat dari tempat ini. Sudah bayangkan imannya, even benar-benar di dalam lembah yang kelam, dia tetap percaya. Dan kemudian sampai suster bilang, wah ibu ini luar biasa ya. Semua sudah mau pulang ini semua. Kecuali mami saya, dia bilang mami saya tetap semangat, masih tetap kuat saudara. Padahal udah saya telepon mami gimana, iya udah gitu saudara. Tapi dia bilang pujian itu selalu ada. Saya ingat suatu waktu mami saya dia lagi cuci darah dan juga dari bolak-balik ICU tapi mesti cuci darah juga. Kemudian ada suster di situ yang menangani mami saya. Dan dia panggil. Dia bilang tolong kasih uang ke suster ini, suster 2 orang suster. Oh kenapa mau kasih uang? Gitu, oh ya pikir mau kasih tip, iya enggak. Mereka butuh beras. Waduh mami saya lagi cuci darah bisa gitu loh, butuh beras, kasih duit. Ketika dikasih duit sama 2 suster ini, yang kita diam-diam ya kalau di rumah sakit kan gak boleh. Saudara begitu kita kasih, ini buat beli beras. Saudara tahu, susternya nangis, loh kok tahu? Iya kata oma ini buat beli beras, kok tahu? Saya gak ada beras. Can you imagine? Ini 78 tahun, masuk 78 tahun. Tetap memiliki momen. Musimnya kurang baik. Tapi dia tetap melihat cara pandang, oh enggak. Saya harus ditanam. Iman saya harus tetap teguh kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata Mazmur tadi, Mazmur 1 ayat 3. Orang yang mendekat, akarnya dekat dengan sumber. Mau musim kering, mau dokter vonis, mau keadaan sulit. Kita tetap maju. Setuju boleh katakan amin. Saudara ada 2 macam respon yang kita bisa lakukan. Ketika kita mengalami kegagalan biasanya kita akan aduh gagal ya. Enggak beruntung, enggak lucky. Tapi beda saudara kalau anak Tuhan. Ketika masa sulit ataupun gagal. I try again. Aku akan bangkit lagi. Gagal lagi, aku akan bangkit lagi. Gagal lagi, aku akan coba lagi. Itu adalah anak-anak Tuhan yang ada dalam musimnya Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh bilang kiri kanan, coba lagi. Amin. Karena Anda tidak ditanam di mana-mana, di dalam pelataran Tuhan. Dalam His presence, dalam rumahnya. Anda ditanam dan benih yang ditanam pasti akan berbuah. Mungkin awalnya itu masuk ke dalam tanah-tanah yang gelap. Gulita di sana becek, gak ada orang lihat. Tapi Anda sedang ditanam dengan kekuatan kuasa Tuhan. Apapun itu. Suci boleh katakan amin. Dan akan bertumbuh. Akan akarnya menjadi kuat. Dan tepat waktu dia akan menjadi pohon yang besar. Dan kita akan berbunga di setiap musim. Suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Tangkap itu, terima itu, apapun. Orang boleh menutup jalan Anda. Jalan boleh tertutup, orang boleh memfitnah Anda. It's okay, it doesn't matter. Tandam hidup Anda dalam pelataran Tuhan. Bawa hidup Anda biar benih itu menjadi benih yang berakar kuat. Dan kau akan melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mencatat, kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia 17, di situ dicatat apa saudara? Bahwa orang yang ditanam, saudara, itu akan tetap berbuah. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setuju boleh katakan amin. Percaya saudara. Kalau kita menjadi benih yang ditanam. Jangan pernah takut akan hari esok. Apa yang kita makan, apa yang Tuhan provide nanti. Karena dia Jehovah Jireh yang mengadakan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita menanam hidup kita, saudara percayalah Tuhan akan men-enlarge, memperbesar kapasitas kita. Itu janji Tuhan. Sebab itu jangan pernah iri ketika ada orang lain yang melambung tinggi. Karena Anda tidak pernah tahu dia ditanam di tempat yang sulit dan tidak pernah menyerah, tidak pernah mengeluh. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu lihat orang-orang yang menghadapi kesulitan yang banyak. Tadi seorang ibu di ibadah pertama, dia mengalami struggle yang luar biasa. Ditinggal oleh suaminya, dianiaya, ditarik, diinjak. Saudara itu di lehernya dicekik, saudara, tapi dia tetap mengambil keputusan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak menyerah, dia tetap maju berjalan bersama dengan Tuhan.
Dan saudara apa yang dilakukan? Dia bilang, Pastor, semua sampai hari ini cuma Tuhan. Saya bisa membesarkan anak dan bisa mengasihi Tuhan. Dan dia bilang Tuhan pelihara sampai hari ini. Tuhan jaga sampai hari ini. Dan membuat saya surprise. Dia tidak sedikit pun kecewa dengan Tuhan. Dia bilang saya belajar melihat semua season ada Tuhan di sana. Saudara, kalau saudara ada satu lautan, saudara, samudra itu yang dari Australia, saya lupa namanya itu, yang kemudian cukup panjang. Jadi di situ ada batu-batu karang yang bagus sekali batu karangnya. Nah saudara, batu karang itu ada dua sisi. Jadi satu sisinya selalu kena ombak-ombak yang besar, dan satu sisinya itu ombaknya biasa saja. Dan sepanjang dari samudra itu, saudara, lautan yang dalam itu, tahun demi tahun lewat, kemudian yang bagian kena ombak yang besar, itu kemudian batu karangnya menjadi warna-warni, bagus banget. Sampai menjadi kayak sedikit seperti keajaiban, saudara. Jadi bagus sekali, karena sering kena ombak-ombak yang besar. Yang bagian di other side, itu biasa saja, pucat. Karena tidak sering kena ombak dalam hidup kita. Lihat, ketika ombak kehidupan datang, gelombang kehidupan datang, Tuhan ingin kita berwarna lebih indah. Setuju boleh katakan amin? Tuhan ingin melatih kita menjadi pribadi yang kuat. Benih yang ditanam itu akan menjadi benih yang kuat karena akarnya menancap ke dalam. Setuju boleh katakan amin? Ada satu kisah dalam firman Tuhan. Suatu waktu firman Tuhan berkata, Yesus memberikan perumpamaan. Saudara, dikatakan bahwa ada yang punya kebun anggur dan kemudian ada pohon ara di sana. Harusnya pohon anggur yang ada, tapi kemudian tumbuh pohon ara di sana. Alkitab boleh ditayang ayatnya. Di situ dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Saudara lihat ayat selanjutnya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, ternyata hidup kita seperti ini. Kadang-kadang setahun 2 tahun ada buah enggak? Ada hasil enggak? Kita masuk di Januari loh saudara, Januari. Kita double portion berkat. Ada Imlek di awal tahun dan ada juga masuk tahun baru. Tapi sudahkah kita review ke belakang 2022, 2024? Adakah hal-hal yang kita berbunga di sana? Kita berbuah di sana? Dan tidak akan pernah terlambat 2025. Jangan sampai kehilangan momen lagi untuk kita berbuah, untuk kita berbunga di tahun ini. Setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata Kristen banyak. Tadi dikatakan bahwa ada pohon ara yang dikasih kesempatan. 1 tahun, 2 tahun dikasih kesempatan. Tapi tidak berbuah. Sehingga dia katakan aku akan datang lagi dan apa? Akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Apa artinya? Kesempatan tidak selalu datang 2 kali Pak. Kadang Tuhan bisa memindahkan kesempatan itu kepada orang lain. Yang merespon setiap berkat, anugerah, kemuliaan Tuhan dengan luar biasa. Saudara, karena Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan mencari orang-orang yang mau siap untuk dia limpahkan kebaikannya. Setuju boleh katakan amin. Karena musim selalu berganti. Jangan pernah kita berpikir, oh kita di sini oke-oke saja. Saudara pernah dengar kesaksian seorang dokter di Singapura yang terkenal dan juga keren banget. Dia fitness, bukan berarti kita oh ya udah nggak usah olahraga, harus saudara jaga kesehatan dan yang lain. Tapi dia bersaksi bahwa kemudian dia begitu sombong, setiap diajak untuk ke gereja dia selalu bilang, oh saya nggak ada waktu. Nah, suatu waktu ketika ada orang ngajak lagi, apa dia bilang? Suruh Yesus temui saya. Ini imagine saudara, ini dokter hebat, kaya raya, semua mobil mewah dia punya, you name it. Dan dia bilang suruh Yesus temui saya tidak perlu cari dia. Suatu waktu seorang dokter divonis cancer, hidupnya beberapa bulan saja. Kalau nggak salah dokter Richard namanya. Dan seberapa yang terjadi? Dan hari itu dia datang sama Yesus.
bukan Yesus yang cari dia. Dia datang sama Yesus dan dia bilang apa? Jangan pernah sombong, jangan. Hari ini kita di atas belum tentu. Tapi kalau kita anak Tuhan, janji Tuhan, dia akan bawa kita naik. Suci boleh katakan amin. Asal ketika engkau di atas, ada satu yang kita harus ingat. We have to tell his story. Suci boleh katakan amin. Ketika engkau di atas, ketika engkau dibukakan jalan, diberikan privilege. Saudara, ada banyak teman-teman di sini yang dibukakan jalan luar biasa, favor, enggak berhenti. Saudara, satu reasonnya, we have to tell. Kita harus cerita siapa Tuhan yang pernah menolong. Siapa Tuhan yang pernah buka jalan Anda. Siapa Tuhan yang pernah angkat Anda di jurang yang paling dalam. Setuju boleh katakan amin. I'm alive to tell the story. How I've overcome His goodness and mercy. Berapa di antara saudara kadang kita lupa loh, waktu berjalan terus. Dan kita pikir, oh ya, saya memang Tuhan kasih kesempatan terus. We never know. Saya cerita tadi pagi, ada seorang anak muda di Balikpapan. Mamanya menceritakan dengan bercucuran air mata. Anak ini setia sekali beribadah, melayani Tuhan. Tapi orang tuanya selalu bilang, ngapain kamu ke gereja? Kayak kurang kerjaan. Anak ini selalu datang dan untuk melayani Tuhan. Suatu waktu dokter vonis dia kanker darah. Dia masih pakai kateter, masih ke gereja dan melayani Tuhan. Dan orang tuanya bilang, gak apa-apa, kamu boleh melayani Tuhan. Gak apa-apa, itu luar biasa. Tapi saudara, waktu selesai, di situ mamanya orang tuanya bilang, saya menyesal. Pernah selalu melarang dia untuk mencari Tuhan. Anda tidak pernah tahu. Saudara, kita tidur malam, bangun pagi, ntar lagi udah sore, benar gak? Lagi buka handphone, udah sore lagi. Anda lihat, waktu itu lewat tanpa kita sadari. Dan kita berpikir, oh ya, saya masih punya banyak waktu. Siapa yang pernah tahu? We never know. Ada seorang jemaat kami dulu, saudara. Anaknya ini anak muda gagah keren. Dia pemain drum. Jadi selalu melayani, selalu kasih kekuatan buat teman-temannya. Yang pemusik maupun tim praise and worship. Tapi dia anak satu-satunya, dia punya adik yang mohon maaf ada sedikit kekurangan dalam fisiknya. Jadi mamanya ini jadi anak yang diunggulkan dan omahnya. Jadi ketika dia bilang, oma saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Dia sarjana ekonomi. Oh, dilarang keras sampai diusir dari rumah. Akhirnya dia tinggal di omahnya. Tapi tetap dia melayani Tuhan. Saya tahu suatu waktu dia dalam perjalanan ingin ada doa bersama dengan tim praise and worship dan anak-anak muda. Dia masuk naik motor bersama pacarnya di bawah truk, meninggal di tempat. Dan kemudian ceweknya cuma kegores-gores. Kenapa saya cerita ini? Kemudian orang tuanya menangis dan bilang, saya menyesal pernah mengusir dia karena dia datang beribadah dan melayani Tuhan. Anda lihat, life is so short. Hidup ini singkat. Tapi kalau kita menghidupinya dengan benar. Seorang dokter ketika saya sakit dia bilang begini, Jacqueline, hidup itu singkat. Satu kali itu cukup asal kamu menghidupinya dengan benar. Itu akan lebih dari cukup. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Engkau harus menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jatuh di garis akhir. Nikmati berjalan bersama Yesus. Dia dokter kedutaan Amerika, saudara. Artinya hidup satu kali itu sudah cukup. Asal kita menghidupinya dengan benar. Engkau akan melihat musimmu akan datang. Musim yang terbaik akan datang. Saya selalu percaya itu. Berapa di antara saudara yang percaya? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada orang-orang tua yang ingin menabur musim terbaik buat anak-anak saudara. Tanam sejak hari ini. Ada di antara saudara anak muda yang ingin melihat nanti Tuhan buka jalan. Tanam imanmu di pelataran Tuhan. Tanam hidupmu. Dan engkau akan melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah janji kosong, omong kosong, kata-kata kosong. Janji Tuhan sampai hari ini pasti digenapi. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Katakan kiri kanan, jangan lupa berbuah. Setuju boleh katakan amin. Orang harus menikmati. Ada buah tetap ada, tapi juga mesem, saudara. Ada buah yang enggak matang, saudara, enggak enak juga. Jadi kita harus ditanam dan pastikan semua pupuk, semua
akar kita menjadi kuat. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu adalah pilihan. Tidak banyak orang yang memilih itu. Tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya ingin memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Akar kita tancapkan lebih dalam lagi. Getting deeper. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan lebih dalam lagi. Itu yang akan terjadi, saudara. Alkitab mencatat kalau kita berjalan dengan Yesus mungkin cuma seperti ini. Kita boleh tambahkan lebih semangat lagi, lebih serius lagi. Orang yang bersungguh-sungguh akan berbeda. Setuju, boleh katakan amin. Orang yang bertekun, tekun itu apa? Tekun itu Anda melakukannya dan melakukannya, ulang lagi, melakukannya, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa, lakukan lagi, itu artinya tekun, saudara. Dan orang yang bertekun, orang yang sungguh-sungguh serius dengan hidupnya, engkau akan tajam dalam hidup Anda, engkau akan menjadi kuat, produktif di musim-musim terbaik hidupmu, dan engkau akan melihat Tuhan sendiri yang akan memberikan semua vitamin yang terbaik sehingga engkau akan bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, itu janji Tuhan dan pasti tidak mungkin tidak akan digenapi. Satu firman Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Bahwa orang yang kuat, saudara, itu akan tetap menjadi pribadi yang tidak akan pernah lemah, saudara. Dikatakan di dalam Yesaya tadi, di situ dikatakan bahwa kita tidak akan pernah lemah. Kita tetap akan menjadi kuat dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bergantung hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah dipermalukan. Itu orang benar, itu janji Tuhan. Itu pasti digenapi. Setuju, boleh katakan amin. Yohanes 15 ayat 5-6. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, you are nothing. Kita gak bisa. Ini janji Tuhan. Tapi ayat selanjutnya bilang, tapi ketika kita di dalam dia, engkau akan lihat, engkau bukan hanya berbuah, dia bilang apa saja, whatever. Anda pengen minta apa, itu janji Tuhan. Kita minta apa, dia dengar loh, dia jawab. Setuju, boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara kadang gak enak mau minta, mulai hari ini berani untuk datang kepada Bapa karena dia Bapa. Setuju, boleh katakan amin. Karena dia Bapa dan kita ini anak. Yang percaya boleh katakan amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa Anda dan saya adalah anak. Dan kita bukan anak tetangga. Setuju, boleh bilang kiri kanan, kamu bukan anak tetangga. Kita bukan anak tetangga, saudara. Anda panggil dia Daddy God. Anda panggil dia Bapa, dia dengar, saudara. Sebab itu saya selalu percaya bahwa doa dari anak-anaknya yang mengasihi Tuhan tidak pernah dia lewatkan. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu ada lagu GPIB yang berkata dalam Kidung Jemaat yang berkata seperti ini. Mampirlah dengan doaku Yesus. Yesus penebus orang lain. Orang lain kau hampir. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doa. Dia dengar. He heard your voice. Jarang lain kau hampiri. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan. Yes, Yesus, yes. Dengar doa, dengar. Orang lain kau hampir. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Saudara, dia bukan hanya tolong orang lain. Dia ingin menolong setiap kita. Dia ingin menguatkan akar kita.
Dia ingin membuat kita kuat di setiap musim. Musim tetap sama, tidak berubah. Mungkin musim yang sulit, musim yang tidak dimengerti, musim kesendirian Anda, musim Anda kehilangan banyak. Tapi apa yang pernah hilang, dia bisa kembalikan lebih daripada itu. Setuju boleh katakan amin. Karena satu yang kita tahu, akar kita akan tetap menjadi kuat dan engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang tim Praise and Worship boleh bersama. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan. Yesus. Yesus. Dengar doaku. Dengar doaku. Orang lain. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan Yesus Tuhan. Yesus. Dengar doaku. Jangan orang lain kau hampiri. Jangan jalan. Mari angkat tanganmu, panggil namanya Yesus. 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 Dengar doaku. Dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Angkat tanganmu, angkat imanmu, panggil namanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalanku. Berapa di antara saudara yang percaya doamu didengar? Suci boleh katakan amin. Dia gak pernah lewat. Dia gak pernah cuma lewatin Anda. Karena dia melihat kerinduan Anda untuk ditanam dalam perataran Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Dalam musim-musim yang terbaik di hidup Anda. Tidak akan pernah lewat, saudara. Amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Ada berapa di antara saudara yang hari ini engkau banyak hilang? Ada banyak kehilangan dalam hidupmu. Tapi apa yang hilang? Dia sanggup untuk kembalikan berlipat kali ganda. Ketika engkau datang kepada sumbernya. The source of your life. Amin. Amin. Engkau yang percaya, mari angkat kedua tanganmu. One more time, sing. Yes. Jesus mighty name. Jalan terus, jalan terus, Yesus. Mari sekali lagi panggil namanya. Dengar setiap suara kami. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus.
setiap doa kita. Dia sedang menanam hidup kita di pelatarannya. Ada doa yang Anda ingin naikkan kepada Tuhan, mau bilang kepada Tuhan, boleh buka tangan kita dimanapun Anda berada. Kalau saudara datang dengan istri, suami istri, atau anak-anak yang ada di dekat kebetulan, boleh pegang tangan. Kalau saudara dia selalu ingin dengar. Ada banyak doa-doa yang kadang kami gak bisa ucapkan Tuhan. Gak terucapkan. Tapi Engkau dengar. I pray. Jesus my name. Ada doa-doa yang Anda ingin sedang doakan untuk hari esok Anda. Your dreams. Keluarga saudara. Yang kadang kau pikir bahwa Tuhan kayaknya gak bisa jawab. No. Tidak mungkin karena Dia adalah Bapa, kita adalah anak. Boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. I pray Lord. Tidak pernah ada doa-doa kami yang jadi kata-kata kosong Tuhan. Mari berdoa, mari berseru. Tuhan sedang menyiapkan season yang terbaik dalam hidupmu. Engkau akan berjalan di musim. Engkau berbuah, engkau berbunga. Kemuliaan Tuhan akan luar biasa memancar bercahaya. Itu janji Tuhan. Dia akan menggantikan from pressure to the power. Mari angkat tanganmu, just pray. Berdoa apa yang Anda rindukan. Gitu Tuhan. Tak pernah habis kebaikan-Mu Bapa. Sampai ke tahta Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa, open heaven, surga terbuka for every one of us yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Tahun ini dipenuhi dengan mahkota kemuliaan Tuhan. Kami berjalan melewati setiap musim dan melihat jejak-jejak Tuhan ada di sana. Penyediaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Allah turun tanpa batas. I pray double portion anointing upon you. Aku berdoa kekuatan dan kapasitas Tuhan mengalir tanpa ada batasnya, flows to your life in Jesus mighty name. Tidak akan pernah ada batas Engkau mencurahkan kuasa-Mu. Percaya dan terima hari ini. Apapun doa Anda, apapun kerinduan Anda, berjalan dan lihat Dia buat dan tidak mungkin menjadi mungkin. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name terjadi. Amin. Yesus, Dia sudah mendengar. Portion anointing upon you in Jesus mighty name. Pengurapan Tuhan yang luar biasa ada atas hidupmu. Pemakaian Tuhan ada atas hidupmu in Jesus mighty name. Dalam nama Yesus in Jesus name. Berjalan menyertai Anda dengan cinta, kebaikan di musim tahun yang baru. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin.
Can we give the Lord big hand? So now, Pastor Dave. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya setiap kita yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan menerima jawaban doa kita. Amin. Siang hari ini saya percaya mujizat Tuhan itu pasti akan kita alami. Yang Tuhan mau biarlah kita tetap tertanam, Saudaraku. Iman kita tetap, Saudaraku, mempercayai sepenuhnya bahwa Dia Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia berkuasa, Dia sanggup menolong. Bahkan bukan hanya cuma menolong, bahkan Dia akan mengangkat kita lebih lagi, memberkati kita lebih lagi, karena Dia adalah Bapa yang baik. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kami rindu juga Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya cuma bisa hadir jadi dalam ibadah setiap minggu, tapi kami rindu Bapak Ibu Saudaraku juga bisa tertanam di dalam gereja Revival Worship Church. Kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan saya percaya ketika kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, kita ada sama-sama Saudaraku untuk kita bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan di dalam pemuritan. Bahkan kita ada pertemuan-pertemuan doa di tengah minggu. Saya percaya ketika kita lebih lagi mencari Tuhan, saudara akan melihat kuasanya, perlindungannya. Saudara enggak sendiri, saudara akan bersama-sama saudara seiman yang tertanam di gereja Revival Worship Church. Dia akan juga saling mendukung, saling mendoakan. Kita para hamba Tuhan akan terus mendoakan Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya ketika kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang semakin dahsyat, perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa akan kita alami. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku rindu untuk tertanam dan Saudaraku untuk bersama-sama menjadi bagian daripada keluarga Tuhan di tempat ini, saudara nanti bisa menghubungi para asyir yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan juga memberikan sekali lagi informasi dan permohonan maaf kalau hari ini Pastor Michael Gunawan tidak bisa hadir karena berhalangan, ada keperluan keluarga. Dan juga saya akan berikan pengumuman bahwa minggu depan kita ada ibadah jam 11, jam 2 juga, dan ada perjamuan kudus. Saya rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa mengajak keluarga dan teman untuk bisa bersama-sama beribadah. Dan saya percaya ketika kita selalu mencari Tuhan dan kita mau tinggal dalam hadiratnya, kita akan melihat kekuatan, perlindungan, penyertaan, bahkan perbuatan Tuhan yang ajaib akan kita alami. Bapak Ibu Saudaraku, juga ada ibadah malam mujizat yang akan dimulai kembali pada tanggal 4 Februari hari Selasa jam 6:30 malam. Ajak keluarga dan teman untuk kita boleh hadir. Di situ kita lebih banyak menyembah. Kita semakin banyak untuk berdoa. Dan ada kekuatan firman yang akan meneguhkan kita. Dan saudara akan melihat ada kuasa mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam ibadah malam mujizat. Dimulai tanggal 4 Februari 2025 jam 6:30 malam. Juga nanti minggu ketiga ada ibadah wanita, ya, Women of Revival 6:30 malam hari Selasa. Juga bagi Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu mari kita terus semakin di hari-hari yang semakin hari semakin jahat, hari-hari yang semakin sulit. Saya percaya kita minta saudaraku untuk selalu merindukan Tuhan lebih lagi. Amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tenang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan lihat pertolongannya, perlindungannya yang luar biasa. Mari saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berikan persembahan yang terbaik. Kita bisa memberikan persepuluhan kita, persembahan kita sebagai tanda cinta, hormat kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memberi Saudaraku kepada Tuhan dengan cinta, rasa hormat, Tuhan akan memberkati saudara dengan berkelimpahan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau terlalu sangat baik dan terlalu sangat baik Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik sebagai tanda cinta kasih kami Tuhan. Hormat kami kepadamu dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita.
puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Yang sudah memberi saya undang untuk bangkit berdiri. Baik kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, mari bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini, di tempat Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari sama-sama nyanyikan, nyanyi. Haleluya, boleh sama-sama kita beri sorak-sorai yang paling terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang siap untuk lebih lagi memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Boleh kasih salam yang terbaik ke kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biar hari ini kita semua keluarga di tempat ini, amin. Biar sama-sama lebih lagi kita bersyukur, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan. Untuk selamanya, kasih setia. Boleh angkat tanganmu, katakan bersyukur. Bersyukurlah, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setia. Boleh angkat tanganmu sekali lagi, katakan bersyukurlah, amin. Bahwasannya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, lambaikan sama-sama, katakan bersyukurlah kepada bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya amin, bahwasannya untuk selamanya.
bersyukur. Bersyukurlah. Hey, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya mengucapkan buat Bapak Ibu Saudaraku yang merayakan Imlek, selamat tahun baru Imlek, Kong Hi Fa Choi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Hari ini kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tentang bagaimana Tuhan Engkau Allah Tuhan yang dahsyat, yang memperhatikan dan menjawab doa kami. Hari ini kami mau tetap Tuhan untuk melekat kepadamu. Dan kami mau tetap berharap dan percaya. Apapun keadaan kami tahu hari ini Engkau sudah jawab doa kami. Engkau sudah menyelesaikan semua persoalan kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan sukacita. Dan kami percaya kami akan lewati hari-hari ke depan kami. Kami akan lihat mujizat demi mujizat. Kami akan lihat perkara ajaib. Tuhan mengangkat kami, Tuhan mempromosikan kami, Tuhan memberkati kami lebih lagi. Tuhan membuat kami semakin berhasil. Apa yang kami kerjakan berhasil. Sukses diberkati. Kami hidup dalam kelimpahan. Kami hidup dalam kemakmuran daripada Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara dahsyat yang ajaib akan kami alami. Semua Tuhan arahkan kedua tangan-Mu, angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Avenue.